Sudah sejak tahun 1949, Israel berusaha untuk berhubungan baik dengan negara-negara Arab selain Palestina. Israel yang dibantu dengan Amerika Serikat terus melakukan hubungan diplomatik dengan beberapa negara-negara Arab. Ya, setidaknya 12 negara yang udah berhubungan baik dengan Israel, termasuk Uni Emirat Arab. Hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel sejatinya masih tergolong baru. Pasalnya hubungan diplomatik tersebut baru terjalin di tahun 2020 melalui perjanjian Abraham bersama Maroko, Sudan, Bahrain, dan pastinya Uni Emirat Arab. Nah, keempat negara ini akhirnya memiliki hubungan diplomatik dengan Israel berkat bantuan dari Amerika Serikat. Nah, dari normalisasi tersebut, apakah Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya patut dikatakan sebagai pengkhianat? Oke, tenang dulu. Sejujurnya, dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel udah pasti membuat Uni Emirat Arab ini gak akan bisa turun untuk membantu Palestina. Apalagi, perjanjian Abraham ini dikawal oleh Amerika Serikat yang jadi backingan dari Israel. Jadinya sedikit aja Uni Emirat Arab ini ikut campur dalam perang, otomatis Amerika nggak akan diam. Namun di sisi lain, Uni Emirat Arab sempat mengecam serangan Israel yang membabi buta itu. Jadinya bisa dibilang negara ini juga sama dengan Arab Saudi yang melakukan politik dua kaki. Di sisi lain, negara tersebut punya hubungan dengan Israel. Di sisi lain, mereka mendukung Palestina. Bahkan Uni Emirat Arab sempat menyumbangkan dana 20 juta US dollar atau setara dengan 317 miliar rupiah untuk membantu warga Palestina yang terkena dampak. Nah, akibatnya semua negara-negara Arab yang punya hubungan diplomatik dengan Israel saat ini kesulitan mengambil tindakan. Pasalnya mereka terhalang mengulurkan tangan ke Palestina oleh dinding perjanjian diplomatik dengan Israel. Beberapa negara mengaku termasuk Uni Emirat Arab merasa nggak nyaman melihat Israel melakukan serangan-serangan di Gaza. Nah, beberapa pengamat berspekulasi kalau kemungkinan besar Uni Emirat Arab bakal melepas perjanjian diplomatik dengan Israel dan mendukung Palestina. Dengan begitu, Uni Emirat Arab bakal bisa membantu Palestina untuk berperang. Apalagi negara ini memiliki total pasukan sebanyak 77.000 personil. Di antaranya ada 65.000 personil aktif dan 12.000 para militer tanpa personil cadangan. Namun sejujurnya, jumlah pasukan segitu masih tergolong sedikit. Pasalnya di era saat ini, beberapa negara udah mampu menyiapkan pasukan hingga 2 juta personil. Tapi seenggaknya pasukan Uni Emirat Arab bakal diperkuat dengan berbagai persenjataan yang cukup lengkap dan juga kuat. Gak tanggung-tanggung, pasukan matra daratnya diperkuat dengan 40 unit artileri roket yang bisa dipadukan dengan 124 unit artileri otomatis. Gak cuma itu aja, negara yang terletak di sebelah timur Jazirah Arab ini masih mengantongi 26.196 unit kendaraan lapis baja dan juga 274 unit tank tempur. Nah, untuk tulang punggung penyerangan matra darat negara ini, mereka biasanya menggunakan tank asal Prancis bernama Leclerc. Sejatinya, tank ini udah mulai melakukan pelayanan sejak tahun 1992 dan hingga sekarang masih terus aktif. Dengan panjang hingga 9,8 meter dan lebar mencapai 3,6 meter, tank buatan Prancis ini memiliki bobot seberat 57,4 ton. Itu karena seluruh bagian dari tank Leclerc ini dilapisi dengan material baja komposit untuk melindungi seluruh awak. Gak hanya itu, para awak terlindungi dengan persenjataan yang hebat. Nah, salah satu senjata utama yang disisipkan ke tank ini adalah meriam smoothbore berukuran kaliber 120 mm yang udah berteknologi autoloader. Jadinya pelurunya bisa terisi secara otomatis. Selain itu, tank ini juga dibekali senjata penunjang lainnya, seperti senapan mesin berkaliber 12,7 mm dan juga 7,62 mm. Alhasil, dengan persenjataan segitu banyaknya, Leclerc tank ini mampu melaju di kecepatan maksimum 71 km per jam ketika di jalan raya dan 55 km per jam di jalur off-road. Gak hanya itu aja, tank ini juga mampu menjangkau wilayah meskipun berada di jarak 650 km. Jika dibandingkan dengan tank Merkava milik Israel sih nggak ada apa-apanya. Soalnya saking beratnya tank Merkava, tank tersebut cuma mampu melaju di kecepatan maksimum 55 km per jam.
Nah, dengan kemampuan segitu, Prancis membanderol tank ini sebesar 16 juta euro atau setara 269 miliar rupiah per unitnya. Sementara di matra lautnya sendiri, Uni Emirat Arab diisi dengan 2 unit kapal penyapu ranjau, 38 unit kapal patroli, dan juga 9 unit kapal korvet. Nah, di jajaran kapal korvetnya ini, Bainunah Class jadi korvet andalan mereka. Pasalnya dengan panjang 71,3 meter dan lebar 11 meter, membuat korvet yang satu ini mampu membawa 37 awak kapal. Gak hanya itu aja, kapal korvet ini juga dilengkapi persenjataan yang cukup kuat ketika berada di lautan. Buktinya kapal Bainunah ini membawa meriam berukuran kaliber 76 mm yang siap menargetkan musuh. Selain itu, di atas kapal, para awak juga bisa manfaatin meriam kecil berkaliber 27 mm yang menembak sejauh 4 km. Bahkan kapal Bainunah ini juga udah tersemat 8 rudal target udara dan juga sistem persenjataan Rolling Airframe Missile. Terlebih lagi, di atas korvet buatan Prancis ini udah tersedia pendaratan untuk beberapa helikopter. Nah, dengan kemampuan yang cukup hebat, Prancis mematok biaya program pembuatan 6 unit kapal ini untuk Uni Emirat Arab sebesar 820 juta US dollar atau setara dengan 13 triliun rupiah. Oke, kita bergeser ke matra udaranya. Di sini para pasukan bakal diperkuat dengan 30 unit helikopter serang yang bisa dipadukan dengan 222 unit helikopter biasa. Gak cuma itu aja, mereka juga diisi dengan 39 unit pesawat kargo militer, beserta 20 unit pesawat serang dan juga 99 unit jet tempur. Di deretan jet tempur tersebut, Uni Emirat Arab mempercayakan F-16 Fighting Falcon sebagai tulang punggungnya. Pasalnya, jet tempur ini menggunakan mesin jet turbofan yang mampu membawa F-16 ini melaju dengan kecepatan maksimum 2.178 km per jam. Hebatnya lagi, karena jet tempur besutan Amerika Serikat ini mampu terbang sejauh 4.217 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Terlebih lagi, jet tempur ini juga mampu terbang hingga di ketinggian 50.000 kaki di udara. Sementara untuk persenjataannya, F-16 dibekali dengan meriam putar berukuran kaliber 20 mm yang mampu memuntahkan 511 peluru. Gak cuma itu aja, jet tempur ini juga mampu meluncurkan serangan berbagai jenis roket, rudal target darat, rudal target udara, rudal anti kapal selam, hingga bom. Nah, jika dibandingin dengan jet tempur F-16 Strike Eagle yang dipakai Israel, udah jelas F-16 ini jadi juara. Harus diakui, jet ini terbilang cukup hebat, namun setidaknya Uni Emirat Arab harus ngeluarin duit sebesar 18,8 juta US dollar atau setara 298 miliar rupiah per unitnya. Namun itu sejatinya bukan masalah besar. Pasalnya negara ini menganggarkan biaya pertahanannya sebesar 25,2 miliar US dollar atau setara 400 triliun rupiah per tahunnya.